kembali lagi di News. News menyajikan berita yang faktual dan dapat dipercaya. Selama beberapa menit ke depan, saya Olga Abigail akan menemani Anda di sini. Inilah News selengkapnya. Pemirsa, pada masa pandemi ini, kesehatan selalu dinomorsatukan dalam menjalani hari-hari yang sibuk. Kita diharuskan untuk menjaga kekebalan tubuh kita supaya terhindar dari COVID-19. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita adalah dengan berolahraga. Berbagai jenis olahraga ringan dapat kita lakukan di rumah tanpa harus keluar rumah. Salah satunya adalah SKJ. Di balik keseruan melakukan SKJ, terdapat sejarah panjang di dalamnya. Untuk itu, mari kita simak berita yang satu ini. Senam kebugaran jasmani atau yang biasa kita sebut dengan SKJ merupakan senam massal yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai golongan usia dan pekerjaan setiap hari Jumat pada masa pemerintahan Orde Baru. Sebelum SKJ populer di tengah masyarakat dan menjadi kegiatan wajib di hari Jumat, pemerintah era Orde Baru sebenarnya sudah memperkenalkan kegiatan senam di tengah masyarakat yang dinamai dengan Senam Pagi Indonesia atau biasa juga disebut dengan SPI. Meski Presiden Soeharto sudah memperkenalkan dan menjelaskan betapa bermanfaatnya SPI ini, SPI tidak terlalu masif dilakukan oleh masyarakat. Pada saat itu, SPI lebih banyak dilakukan oleh golongan anak-anak tingkat sekolah dasar. SPI memiliki gerakan yang diambil dari dasar-dasar gerakan pencaksilat dan Taisho. Taisho merupakan senam khas dari Jepang yang biasa dilakukan pada pagi hari dan menghadap ke arah matahari terbit. Karena SPI memiliki banyak gerakan yang tidak sederhana, banyak pihak yang mengkritik gerakan-gerakan tersebut. Salah satu orang yang mengkritik gerakan SPI ini adalah novelis Ismail Marahimin yang merupakan novelis terkenal pada masanya. Seperti yang dilansir oleh Tempo edisi 2 April 1983, beliau menyebut bahwa gerakan SPI tidak sederhana dan menimbulkan perasaan kikuk bagi masyarakat awam yang ingin mencobanya. Pada tanggal 11 Maret 1984, Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Abdul Ghaffar mengganti sebutan SPI menjadi SKJ. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk memasyarakatkan SKJ. Salah satunya adalah dengan menyiarkan gerakan SKJ di televisi Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan TVRI. Untuk memudahkan masyarakat mengingat gerakan-gerakan SKJ, pemerintah menggandeng Nortier Simanung Khalid untuk membuat Mars SKJ. Beberapa publik figur juga mendukung gerakan SKJ ini. Jika SPI dikritik karena memiliki gerakan yang cukup rumit, maka SKJ lebih diterima masyarakat karena memiliki gerakan yang lebih mudah. Gerakan-gerakan dasar SKJ dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pemanasan, bagian inti, dan bagian pendinginan. Pentingnya menjaga imunitas tubuh mewajibkan kita untuk melakukan olahraga. Salah satu olahraga yang sering saya lakukan di rumah semasa pandemi adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani hanya memerlukan matras sebagai alasnya. Gerakan-gerakan dalam kebugaran jasmani juga bersifat statis sehingga memudahkan saya untuk melakukannya di rumah. Saya cukup meluangkan waktu 15-30 menit untuk melakukan semua gerakan itu. Tidak perlu melakukan terlalu banyak gerakan, cukup beberapa saja, namun dilakukan sebanyak beberapa set sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini adalah beberapa gerakan kebugaran jasmani yang sering saya lakukan di rumah semasa pandemi yang juga dapat Anda coba di rumah. Yang pertama adalah plank. Anda dapat melakukannya selama 30 detik sampai 60 detik. Kemudian ada push up. Push up dapat membantu kita untuk menguatkan otot lengan dan meningkatkan daya kerja jantung. Selain push up, Anda dapat melakukan sit up sebanyak 10-15 kali setiap setnya sesuai dengan kemampuan Anda. Anda juga dapat melakukan bicycle crunch. Berbeda dengan sit up, bicycle crunch memiliki gerakan yang lebih sulit, namun gerakan ini benar-benar menunjukkan hasil. Selain gerakan untuk otot lengan dan perut, kita juga dapat melatih otot tungkai kita dengan melakukan lunges. Lakukan lunges sebanyak 2 kali 15 untuk masing-masing kaki. Selain lunges, Anda juga dapat melakukan gerakan mountain climbers untuk meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas sendi lutut dan pinggul. Untuk latihan yang lebih intens, saya menggunakan set ini. Semua hal yang saya sebutkan ini akan berguna apabila Anda melakukannya dengan benar dan tidak berlebihan. Selamat mencoba! Di masa pandemi ini, semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
Mulai dari penjelasan materi hingga penugasan semuanya dilakukan secara online. Dengan menggunakan sistem belajar ini, tentunya banyak siswa yang mengalami penurunan nilai karena belum dapat beradaptasi dengan sistem belajar mengajar online yang ada seperti saya. Nilai-nilai saya banyak yang mengalami penurunan. Salah satunya adalah nilai matematika wajib. Berikut ini persentase nilai matematika wajib saya selama kelas 10 sampai kelas 11. Rata-rata nilai matematika wajib saya selama pandemi ini mengalami penurunan. Penurunan nilai saya di pengetahuan dan keterampilan mencapai 1%. Faktor-faktor penyebab menurunnya nilai saya adalah terbatasnya waktu berkomunikasi, baik komunikasi saya dengan guru maupun komunikasi saya dengan siswa lain. Pada saat sekolah offline, saya sering berdiskusi dengan teman saya yang paham dengan matematika, sehingga saya dapat mengerti pelajaran dengan baik. Saat kegiatan belajar online, saya sangat kesulitan untuk menemukan waktu yang pas untuk berkomunikasi dengan teman saya karena banyaknya tugas dan ulangan yang menumpuk. Guru-guru juga seringkali memberikan tugas sebelum memberikan penjelasan materi untuk mengejar waktu. Selain itu, saat belajar online kita akan sangat bergantung pada koneksi Wi-Fi, dan jika sewaktu-waktu internet bermasalah, maka saya tidak akan dapat belajar. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh reporter Abby. Dipersilakan untuk reporter Abby. Thank you, Olga. The world is currently washed over with worry and panic. Even so, the Gaokao in China still goes on. During the lockdown period, high school students in China study very hard to be able to participate in university entry exams, in which these exams are called Gaokao, based on a confession from a student from one of the schools Wuhan, China, Xiong Yanfei. He studies at home every day starting from 8 a.m. to 11 p.m. To him, Gaokao determines how his future will be. Yanfei has kept up this routine for around 3 months. If he usually takes a break in the afternoon, during the lockdown he has to study in front of his laptop the whole day. Besides Xiong, one other student from Guangzhou named Sharon Li has said that whenever she starts studying at home, she is putting herself under much more pressure in terms of competing with other students, unfortunately causing her to drop physically and have mental problems. After the news that the Gaokao schedule was pushed wider, Sharon Li felt relieved because she can finally study more casually. Now I'm going to redirect it to Olga. Berita tadi sekaligus menjadi penutup kita kali ini. Saya Olga Abigail pamit undur diri. Terima kasih.